Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Minggu pagi tanggal 28 Januari tahun 2006, di kota Surprise, Arizona, Gail Ann masih di gereja, sedangkan Rod suaminya atau ayah tiri Nikki menerima telepon dari menantunya di Seattle. Menantunya, David Pitts, memberitahu sebuah kabar yang mengejutkan bahwa istrinya Nikki menghilang dari rumah. Nikki adalah panggilan Nicole Pitts, anak bungsu Rod dan Gail Ann. Sepulang dari gereja, Gail Ann yang gusar menghubungi David untuk meminta penjelasan. David menjelaskan bahwa sejak semalam Nikki tidak terlihat dimanapun. Seharusnya malam tadi mereka berdua menghadiri jamuan makan malam di rumah pasangan lain, tapi Nikki tidak datang di sana dan tidak ditemukan dimanapun juga. Gail Ann awalnya menduga hal ini adalah peristiwa penculikan. Segera Rod dan Gail Ann bersiap-siap dan terbang pagi itu juga ke Seattle. Tiba di Seattle, Rod dan Gail segera bergabung dengan anak mereka yang lain, tanya, dan menghujani David dengan pertanyaan-pertanyaan tentang peristiwa ini. Namun David tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Keluarga menilai hilangnya Nikki sangat aneh karena keluarga mereka sangat dekat satu dengan yang lain, dan selalu saling memberikan kabar apapun. Nikki selalu menghubungi ibunya setiap hari, bahkan kadang hanya untuk mengucapkan, "Aku mencintaimu ibu." Mereka berdua memiliki hubungan ibu dan anak perempuan yang sangat erat. Saat Nikki dan Tanya masih kecil, orang tuanya bercerai. Kemudian Gail membesarkan anak-anaknya seorang diri. Gail bekerja sebagai pramugari di sebuah maskapai penerbangan. Gail menghujani anak-anaknya dengan cinta, mereka adalah anak-anak yang tumbuh dengan mental yang baik. Namun pada usia 13 hingga 21 tahun Nikki menderita penyakit endometriosis. Selama masa itu Nikki sudah menjalani 4 kali operasi dan selalu hidup dengan obat penghilang rasa nyeri. Kebiasaan yang sudah menahun ini membuat Nikki mengalami kecanduan obat. Di umur 23 tahun Nikki menyadari bahwa ketergantungannya pada obat penghilang nyeri sudah tidak wajar. Nikki dengan dukungan penuh dari keluarganya bergabung di pusat rehabilitasi kecanduan obat, dan dia berhasil mengatasi kecanduannya pada obat penghilang nyeri. Setelah terbebas dari kecanduan obat, Nikki bertransformasi menjadi Nikki yang sangat menyenangkan. Dia hidup sehat, menjalani pola keseharian dengan teratur dan mulai bekerja. Nikki mendapatkan pekerjaan sebagai resepsionis di klub kesehatan setempat. Di sanalah Nikki bertemu dan bersahabat dengan Tamara Vanderden. Tamara menyebut Nikki adalah seorang gadis yang ramah, mudah bergaul dan lambat laun menjadi gadis yang memiliki mental yang kuat setelah apa yang selama ini dilalui dengan kecanduannya. Di sana pula kemudian Nikki bertemu dengan David Pitts, yang kala itu bekerja sebagai karyawan di tempat yang sama. Nikki sangat menyukai David, lalu mereka mulai berkencan. Namun Nikki tidak menyadari, bahwa di saat yang sama David juga memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Sabrina Strick, seorang perempuan yang bekerja di klub yang sama namun di lokasi yang berbeda. David ternyata sudah menjalin hubungan romantis dengan Sabrina. Dan yang mengejutkan, tiba-tiba David melamar Nikki dan meninggalkan Sabrina begitu saja. Tanggal 20 April tahun 2002, David menikahi Nikki di pantai Maui, Hawaii. Setelah menikah, Nikki pindah bekerja di sebuah perusahaan selular. Dari luar Nikki tampak sangat berbahagia dengan pernikahannya. Ibunya mengatakan bahwa Nikki sangat mencintai David dan memujanya sebagai suami yang tampan, cerdas dan luar biasa. Setelah menikah, Nikki mengalami cedera punggung dan harus mengonsumsi obat penghilang nyeri. Beberapa temannya menjadi khawatir Nikki akan kembali mengalami kecanduan obat lagi. Beberapa minggu sebelum Nikki menghilang, dia sempat bercerita pada sahabatnya, Tamara, bahwa dia menjadi sangat khawatir dengan dosis obat penghilang nyeri yang harus diminumnya. Setelah Nikki menghilang dan David memeriksa rumah mereka, dia mendapati bahwa 56 butir obat penghilang nyeri hilang dari botolnya. Sementara itu Gail tampil di sebuah TV di Seattle membuat permohonan yang putus asa dari seorang ibu yang kehilangan anak kesayangannya. Pencarian besar-besaran pun dimulai, teman-teman Nikki menghubungi ponselnya dan meninggalkan banyak pesan agar Nikki kembali, atau menghubungi mereka.
Tak lupa David juga membuat permohonan di media agar Nicky kembali. Bahkan David juga memberikan penjelasan pada publik bahwa bukan kebiasaan Nicky menghilang tanpa memberitahukan pada keluarga dan orang-orang dekatnya. David mencontohkan jika Nicky terlambat 5 menit saja dari janji temu, Nicky akan memberitahu agar tidak merepotkan orang lain. Hal yang tampak aneh bagi keluarga dan teman-teman Nicky, sikap David di media dan di balik layar sangat berbeda. Saat tidak ada media, David terlihat sangat biasa, tidak ada wajah panik atau resah dari seorang suami yang sedang kehilangan istrinya. Hal yang tampak mencurigakan lainnya adalah ketika David tiba-tiba mengatakan pada keluarga dan teman-teman Nicky bahwa sudah beberapa waktu lamanya mereka sudah tidak mengenakan cincin pernikahan. David juga mengatakan bahwa sebelum Nicky hilang, Nicky selalu mengenakan pelindung gigi meskipun bukan pada saat malam hari. Sebagai informasi, Nicky mengenakan pelindung gigi pada saat malam hari menjelang tidur saja, untuk mengatasi beberapa masalah giginya. Pada saat diperiksa polisi, David mengaku bahwa Jumat malam dia pulang kerja pada pukul 11 dan saat itulah dia terakhir kali melihat Nicky. Pada saat itu Nicky sudah tidur, dan David sempat mengucapkan selamat malam pada Nicky. Keesokan harinya pada pukul 8.30 pagi David berangkat bekerja tanpa membangunkan Nicky. Kemudian Sabtu malamnya sepulang kerja, David langsung menuju tempat makan malam yang telah mereka agendakan di rumah salah satu pasangan lain, namun Nicky tidak hadir di sana hingga acara selesai. Menyadari ini sesuatu yang aneh, kemudian David melapor pada polisi. Setelah 9 hari pencarian, kenyataan pahit harus diterima keluarga dan teman-teman Nicky. Pada tanggal 6 Februari tahun 2002, seseorang yang bernama David Wagner sedang berjalan-jalan di hutan dekat rumahnya di Memorial Drive, Des Moines, Burien, daerah yang berdekatan dengan bandara. Dari jarak beberapa meter David melihat banyak sekali lalat mengerumuni sebuah benda. Saat David mendekat, berjongkok dan memeriksa, ternyata benda itu adalah sesosok manusia yang sudah mulai membusuk. Segera David menghubungi polisi dan melaporkan penemuan itu. Kemudian polisi datang dan mengamankan lokasi. Setelah melalui pemeriksaan fisik luar, mereka memastikan bahwa jenazah itu adalah Nicky atau Nicole Pitts. Pemeriksaan pada jenazah Nicky menunjukkan bahwa Nicky dicekik. Terdapat memar di wajahnya karena pukulan benda tumpul. Selain itu memar juga ditemukan di siku, paha, lutut dan panggul. Memar paling parah ditemukan pada otot leher. Terdapat juga bukti pendarahan di kedua sisi tenggorokan dan matanya, yang menunjukkan adanya pencekikan yang brutal. Pada kaki dan telapak kaki Nicky sangat bersih. Hal ini menunjukkan bahwa Nicky dibawa seseorang ke tempat di mana dia ditemukan. Saat ditemukan Nicky juga masih menggunakan pelindung gigi yang biasa dipakainya saat tidur. Ini menunjukkan bahwa Nicky tidak pernah meninggalkan rumahnya hingga hari di mana dia dilaporkan hilang. Ini juga merupakan bukti kuat bahwa Nicky dicekik saat dia sedang tidur atau setidaknya dihabisi pada malam hari di rumahnya sendiri. Di dalam tubuh Nicky juga hanya ditemukan sedikit kandungan obat resep. Ini menunjukkan Nicky meninggal bukan karena overdosis obat penahan sakit. Hal mencurigakan kembali ditunjukkan David, yaitu ketika momen kremasi Nicky. David mengatakan kepada Gail bahwa dia terkejut melihat Gail begitu bersedih atas meninggalnya Nicky. Tak cukup sampai di situ, David juga memberikan abu kremasi Nicky pada agen real estate karena dia tidak ingin membawanya pulang. Tidak lama kemudian David juga memberikan anjing kesayangan Nicky pada orang asing yang tidak dikenalnya. Kejanggalan-kejanggalan sikap dan ucapan David ini semakin membuat heran keluarga dan teman-teman dekat Nicky. Saat peristiwa ini sedang dalam penyelidikan, diketahui juga bahwa David ternyata masih menjalin hubungan dengan Sabrina setelah dia menikahi Nicky. Hubungan itu berlangsung lama, namun kemudian mereka putus beberapa waktu sebelum Nicky dinyatakan hilang. Beberapa bulan setelah kasus ini terjadi, polisi tidak dapat mengungkap pelakunya. Gail berusaha terus-menerus menekan polisi agar segera mengungkap dalang di balik kematian anaknya, namun tampaknya polisi tidak menemukan bukti yang kuat untuk menangkap seorang pun. Sementara itu David tidak lagi mau bertemu atau berbicara dengan Gail. Gail yang menjadi resah dengan situasi itu mulai gigih melancarkan kampanye pribadi untuk menemukan pelaku pembunuh Nicky yang sangat Gail yakini itu adalah David, menantunya. Bahkan Gail meletakkan sebuah wig yang dilumuri darah palsu di depan pintu rumah pada saat Halloween karena David tidak juga mau menemui dan berbicara dengannya. Gail yakin sepenuhnya bahwa David adalah pelaku pembunuhan pada Nicky, namun 4 tahun lamanya kasus ini menjadi dingin tanpa penyelesaian.
Titik harapan kembali didapat keluarga Nicky ketika pada tahun 2010, Jake Pavlovic dan Mike Melis dari Departemen Sheriff King County ditugaskan untuk menangani kasus ini. Detektif kembali memeriksa berkas-berkas lama, dan kemudian sangat meyakini bahwa Nicky dibunuh di rumahnya sendiri. Tidak mungkin Nicky bangun dari tempat tidur, menyikat giginya, kemudian memasang pelindung gigi kembali, lalu pergi meninggalkan rumah. Pemeriksaan forensik pada mobil Nicky yang ditemukan 32 km dari tempat tubuhnya ditemukan hanya ada DNA David dan Nicky, tidak ada DNA orang lain. Namun jumlah DNA David ditemukan amat sangat banyak di berbagai bagian mobil itu. Semua DNA itu jelas membuktikan bahwa Davidlah yang mengemudikan mobil itu saat Nicky dinyatakan hilang. Detektif juga memeriksa rekaman CCTV di kantor lama David. Di hari Sabtu siang, David terekam kamera CCTV berada di meja depan. Tak lama kemudian dia menghilang dari layar dan resepsionis menerima telepon dari nomor Nicky. Situasi yang diyakini bahwa David sengaja menelpon dengan menggunakan ponsel Nicky untuk membangun alibi bahwa siang itu Nicky masih hidup. Saat diperiksa, ponsel Nicky terpantau dioperasikan di menara seluler terdekat dari kantor lama David yang hanya berjarak 177 meter. Ini membuktikan bahwa benar David yang mengoperasikan ponsel Nicky. Pada tanggal 23 Maret tahun 2012, David Pitts ditangkap di kantornya, di sebuah bank di mana dia bekerja sebagai seorang manajer. David ditahan dengan jaminan sebesar $1 juta. Dalam pemeriksaan tes kebohongan David dinyatakan gagal. Saat hendak diperiksa ulang dia menolak dan segera menyewa pengacara. Dalam sesi interogasi, polisi juga menemukan bahwa pernyataan David kepada polisi menyesatkan. David mengatakan kepada polisi bahwa pada Jumat malam, tanggal 27 Januari ia tiba di rumah dari tempat kerja sekitar tengah malam dan sempat mengucapkan selamat malam kepada istrinya yang sudah tidur. Pada Sabtu pagi, ia berangkat kerja pukul 8.30 pagi tanpa berbicara dengan Nicole, dan kemudian tidak berbicara dengannya lagi. David juga mengatakan kepada polisi bahwa ia langsung pergi dari tempat kerja ke acara makan malam yang direncanakan bersama teman-temannya pada Sabtu malam, tetapi istrinya tidak pernah datang. Ia kemudian menghubungi polisi. Semua yang David sampaikan itu adalah kebohongan yang bertubi-tubi. Menurut polisi, cerita David tidak masuk akal. Sebuah kwitansi yang ditemukan di mobil Nicky menunjukkan bahwa ia telah membeli makan malam taco sekitar pukul 6 sore pada Jumat malam. Ketika tubuhnya ditemukan, makanan tersebut belum tercerna, yang menurut pemeriksa forensik menunjukkan bahwa ia telah dibunuh dalam waktu 6 jam setelah mengonsumsi makanan tersebut. Ini sebuah bukti telak bahwa Nicky sudah dibunuh pada Jumat tengah malam. Catatan telepon juga menunjukkan bahwa David hanya mencoba menghubungi istrinya sekali saja setelah melaporkan kehilangannya, yaitu pada Sabtu malam setelah istrinya tidak datang untuk makan malam. Telepon Nicky diaktifkan sekali lagi pada Sabtu pagi dari tempat kerja David. Persidangan pembunuhan Nicky dengan terdakwa Martin David Pitts berlangsung selama 1 bulan. Saksi-saksi yang dihadirkan termasuk beberapa wanita selingkuhan David, yang selama durasi waktu pernikahannya dengan Nicky hilir mudik di kehidupan David. Beberapa di antaranya memberikan kesaksian tentang nafsu seks David yang menyimpang, di mana David senang melakukan hubungan pribadi dengan lebih dari 1 orang, dan kekesalan David pada Nicky karena Nicky tidak mau pergi bersama David. Saksi-saksi lain dipanggil untuk menguatkan perilaku David yang mencurigakan sebelum dan sesudah waktu hilangnya Nicky. Beberapa orang menyaksikan bahwa David berusaha membangun opini dan persepsi bahwa Nicky hilang karena kecanduannya pada obat penghilang nyeri dan kemungkinan melakukan bundir, atau bahkan mungkin dibunuh oleh sindikat narkoba. Jaksa penuntut mengatakan bahwa David membunuh Nicky di rumah mereka saat Nicky sedang tidur, dengan cara mencekiknya setelah pertengkaran malam itu. Kemudian David membuka seluruh baju Nicky, lalu membawa jenazahnya dengan mobil Nicky, dan membuang ke tempat di mana kemudian jenazahnya ditemukan. Jaksa mengklaim bahwa David telah bosan dengan Nicky, tidak setia, menginginkan kehidupan seks yang lebih kreatif, dingin dan tidak berperasaan. Sementara itu pembela David menekankan pada perilaku ibu Nicky yang selama 7 tahun mengganggu kehidupan David, dengan terus berada di sekitar hidup David dan meneror psikologisnya. Gail mengakui pernyataan pembela David dan tidak menyangkal sama sekali. Pembela David juga mengajukan saksi lain yaitu dokter yang menangani cedera punggung Nicky. Di situ pembela ingin menekankan bahwa perilaku Nicky yang mengakibatkan kematiannya karena overdosis obat penghilang rasa nyeri.
Namun hal ini terbantahkan karena hasil otopsi menyatakan hanya sedikit kandungan obat di dalam tubuh Nicky. Juri hanya membutuhkan waktu 1,5 hari untuk menyatakan Martin David Pitts bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara di penjara negara bagian Washington. David baru akan dibebaskan paling cepat pada tahun 2031. Dari kisah ini kita bisa melihat perjuangan gigih seorang ibu yang pantang menyerah selama 7 tahun memperjuangkan keadilan bagi putrinya. Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Jangan lupa untuk mengambil pelajaran baik dari peristiwa tidak baik sekalipun. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir, sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya.